diskusikan, bicarakan nanti bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya. Ya, eh, mohon maaf apa namanya perkuliahannya masih agak kesendat-sendat ya karena menyesuaikan waktu dan tadi malam saya WA karena Sabtu itu kadang barengan kegiatan-kegiatan non akademik lainnya dan khawatirnya nanti sangat mengganggu begitu. Sehingga kita usulkan kalau Kamis ya nanti Kamis Insya Allah jam berapa ya siang itu ya bisa lah nanti siang. Kalau pagi banget memang pagi itu barengan kalau pas ada rapat Kamis itu hari rapat ya pagi fakultas itu biasanya hari Kamis gitu. Kalau siang oke nanti kita coba di sana gitu. Oke, saya mulai aja untuk materi hari ini. Materi kita baru pertemuan yang kedua karena di pertemuan kemarin kita masih terhalang. Saya ada kegiatan apa ya kemarin? Oh, anu ya, saya badannya nggak enak. Saya kena, ya, saya diminta isoman. Saya diminta isoman dan kena tracing, tapi alhamdulillah negatif. Tapi badan ya sempat terasa anu apa namanya lumrah sekali enggak apa istilahnya pokoknya pegel-pegel semua gitu rasanya pengen tidur aja dan ya kayak kena flu itu loh itu rasanya cuma di PCR negatif ya alhamdulillah. Oke saya share dulu untuk materi hari ini. Ada beberapa yang izin. Recording in progress. Sudah bisa dilihat untuk PowerPoint saya. Ampun, Pak. Ya. Ya kita masih pengantar meskipun minggu kemarin juga sudah saya beri pengantar cuma sepotong-sepotong ya belum secara detail dan keseluruhan. Ya kita mulai dari pengantar untuk IoT. Nah untuk terminologi IoT itu kan terus berkembang untuk terminologinya atau definisi dari IoT. Ada beberapa pakar menyebutkan definisi IoT itu. Ya, the IoT is a network of physical objects that consists of sensor, software, and electronic which have the ability to communicate with each other as well as with users. Jadi, kalau diterjemahkan itu yang di merah bawah itu jaringan objek fisik yang terdiri dari sensor, perangkat lunak, dan elektronik yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain serta dengan pengguna ya. Jadi memang Internet of Things itu memberikan protokol baru untuk berkomunikasi. Jadi hampir semua device itu arahnya nanti bisa dikomunikasikan melalui beberapa jaringan komunikasi. Termasuk di sana nanti ada protokol menggunakan internet, menggunakan wifi, menggunakan bluetooth, menggunakan radio frekuensi atau RF dan sebagainya. Ini terkait definisi. Di definisinya dari beberapa pakar bisa banyak sekali sih. Kalau diambil dari beberapa sumber itu bisa banyak sekali. Masing-masing pakar bisa mengemukakan terkait terminologi
arti dari Internet of Things ini. Tapi dari secara gambar aja, biasanya gambar itu ditunjukkan ya apa namanya, topologi jaringan antar device ya, di mana semua perangkat ya, smart device itu terkoneksi dengan perangkat yang lain gitu. Nah, teknologi yang serupa dengan IoT ini ada namanya sebelumnya itu ubiquitous ya, sensor network atau USN. Kalau dulu ya kami kalau dalam seminar-seminar itu dibicarakan tentang ubiquitous itu. Ubiquitous itu kalau diterjemahkan itu, kalau bahasa Jawanya itu tak gendong kemana-mana gitu. Ubiquitous gitu. Nanti silakan di search ya arti makna dari. Jadi dia bisa dibawa kemana-mana, ubiquitous. Kemudian ada mesin to mesin, M2M. Kemudian ada Internet of Everything. Ini dari Cisco ya. Terminologi yang dikeluarkan oleh Cisco. Terus kemudian ada Cloud of Things, kemudian ada Web of Things. Ini teknologi yang serupa ya. Jadi mungkin saat ini juga masih berjalan juga gitu teknologi ini, dan juga masih menjadi kajian-kajian dari para peneliti juga gitu. Nah, kemudian di sini ada peramalan pertumbuhan dari IoT. Kalau dari peramalan ini berarti nanti potensi terkait dengan teknologi ini sangat bagus gitu ya. Jadi kalau Mas dan Mbak itu saat ini intens belajar terkait teknologi IoT itu sampai di tahun 2005, mungkin ini yang dikeluarkan 2016 ya. Ini ada data terbaru, ini masih meningkat nanti sampai 2045 itu grafiknya sangat bagus ke atas terus gitu. Jadi ini diperkirakan pasar IoT itu akan tumbuh dari basis terpasang itu 15,4 miliar ya dari sejak 2015. 15,4 miliar perangkat pada tahun 2015 menjadi 30,7 miliar tahun 2020 kemarin, terus kemudian bisa sampai 75,4 miliar pada tahun 2025. Ini peramalan pertumbuhannya. Ini nanti kita perlu cek lagi data terakhir tahun 2022 itu apakah angkanya sama ataukah bisa lebih ataukah kurang. Nanti kita perlu confirm lagi dengan data terkait dengan perangkat terpasang dengan IoT ini berapa jumlahnya. Nah, dengan melihat ini kita akan melihat potensi yang sangat besar bagi kita di akademisi, melihat ini sebagai potensi pengembangan ilmu dan potensi dalam hal untuk yang lain gitu. Nah, kemudian untuk mempelajari IoT perlu ada reference model atau arsitektur IoT itu seperti apa. Nah, ada sebagai IoT reference model itu dari World Forum Reference Model itu disebutkan ada 7 layer atau 7 level. Level pertama itu disebut sebagai physical devices dan controller, di mana nanti ini ada beberapa sensor dan transducer ya. Kemudian ada connectivity, ada di mana nanti termasuk komunikasi dan processing unitnya, jaringan komunikasinya bagaimana, yang digunakan protokolnya apa saja gitu, dan banyak sekali juga pilihannya ya. Terus kemudian edge computing, ini termasuk data elemen analysis dan transformation. Kemudian ada data accumulation, terkait dengan penyimpanan data itu, bisa termasuk juga database-nya gitu. Kemudian ada data abstraction-nya, aggregation dan access. Kemudian ada application. Application ini termasuk nanti untuk reporting, analitik, dan kontrol atau kendalinya. Nah, kemudian di level yang paling atas adalah collaboration and process.
Ini termasuk apa namanya sudah menyangkut bisnis, sudah menyangkut manusia ke manusia seperti itu. Jadi lebih mengarah kepada manajemen itu untuk di level 7. Bagaimana dari level fisik ini kemudian mengarah nanti di level terakhir itu adalah manajemen, di mana di level 7 itu disebut sebagai collaboration and process itu. Nah, ini adalah gambaran dari arsitektur IoT itu. Nanti ada beberapa arsitektur model IoT juga, yang lain ada misalnya ada 3 layer, ada 5 layer seperti itu. Nah, ini penjelasan masing-masing physical devices dan controller ini terdiri dari 3 bagian, antara lain ada sensor, ya, ada embedded system, ada gateway. Di sensor itu dapat mengidentifikasi bagian fisik dari alam. Sensor dapat berupa pengkursu, pengukur jarak, dan sebagainya. Ini nanti akan kita pelajari sebagai materi sensor dan transducer. Dan ini juga menjadi sangat penting pengetahuan sensor dan transducer ini menyangkut instrumen pengukuran dan pemproses sinyal, ya. Jadi di materi sensor ini juga memiliki peran yang sangat penting karena dia ujung dari Internet of Things. Kemudian yang kedua adalah embedded system atau sistem benam. Embedded system ini salah satu pemproses sinyal. Kalau sekarang lebih banyak menggunakan beberapa kit, ada Arduino, ada Raspberry, ya, dan beberapa embedded system lainnya, termasuk beberapa microcontroller. Kalau microcontroller yang lama mungkin kendalanya adalah terkait dengan compatibility ketika untuk komunikasi gitu. Ini yang membedakan. Tapi kalau untuk beberapa microcontroller yang terbaru, ya ARM Cortex, kemudian ISP dan sebagainya, itu mendukung dalam komunikasi gitu. Jadi ini juga merupakan materi yang sangat penting juga, embedded system nanti juga menjadi bahasan kita. Ini kebanyakan embedded, bukan embedded. Ini kebanyakan D, embedded. Jadi sistem yang di-embed atau dibenamkan. Kemudian yang ketiga adalah gateway, perangkat komunikasi menghubungkan perangkat fisikal dengan internet. Ini sebenarnya juga mengarah ke dua, ini meskipun gateway-nya itu masih dalam physical layer gitu. Sementara nanti kita di kedua ini, layer kedua adalah connectivity. Ini perangkat komunikasi yang menghubungkan antara perangkat fisik dan edge computing-nya. Bisa berupa 4G, Wi-Fi, LoRa, dan sebagainya. Ada Bluetooth, kemudian ada LoRa ini termasuk RF, ya, long range radio, ya. Kemudian ada internet dan seterusnya. Ini connectivity. Nanti juga menentukan ketika kita membangun sebuah sistemnya itu apakah kita menginginkan jarak yang dekat ataukah jarak yang jauh atau jarak yang menengah, sehingga ini akan menentukan perangkat komunikasi yang akan kita sertakan dalam sistem itu. Halo, masih bersama saya? Masih, Pak. Ya, karena hadapan saya ini nggak bisa lihat. Saya layarnya saya buat nggak bisa lihat ini. Oke, saya lanjut. Kemudian ada edge computing, ini termasuk layer yang berfungsi untuk menangkap data yang dikirim dari sensor. Pada layer ini, data dipersiapkan untuk dapat disimpan pada suatu database. Itu. Kemudian ada data accumulation, pada layer ini data telah disimpan pada suatu storage, ya, di mana storage yang dapat digunakan bisa berupa SQL atau NoSQL base, dan mungkin ada yang lain. Kemudian ada data abstraction. Layer ini berfungsi untuk mengatur aliran data di sisi server atau cloud.
di mana data yang masuk akan diarahkan menuju ke tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain seperti visualisasi, machine learning, atau lainnya. Ini data abstraksinya. Kemudian di level ke-6 ada aplikasi. Layar ini memiliki fungsi sebagai kontrol sistem vertikal untuk mobile aplikasi dan juga bisnis intelijen dan analisis, di mana data diolah dengan machine learning untuk mendapatkan klasifikasi klaster juga peramalan data. Nah, ini kan ada kalimat bisnis intelijen. Jadi karena perangkat device itu akan semua perangkat itu akan tersambung ya, bahkan ini menjadi menjadi apa istilahnya, privacy itu menjadi penting juga gitu ya, karena sebenarnya kalau kita sudah pegang perangkat smart device seperti ini ya, sebenarnya kita kemanapun itu kita sudah dideteksi gitu. Ya, kita nggak tahu, kita sampai dalam, bahkan webcam yang ada di kamera kita kan bisa dihack, bisa dilihat, dan kita bisa melihat orang lain bisa melihat kita, bisa mengidentifikasi kita di mana kita berada gitu. Karena kita megang ini smart device itu ya. Jadi ini yang perlu menjadi pertimbangan juga gitu. Semakin bagus smart device kita ya, kita semakin sebenarnya privacy kita semakin tidak ada privacy juga, karena ketika kita install suatu aplikasi kan kita mengizinkan aplikasi itu untuk mengaktifkan suara, mengaktifkan webcam kita, kamera kita, seperti itu. Artinya aplikasi itu bisa mengambil data dari apa yang ada di device ini gitu. Nah, ini kaitannya dengan ini. Kemudian yang ketujuh adalah collaboration dan proses. Layar ini memberikan informasi kepada personal untuk dapat melakukan suatu hal berdasarkan data yang diterima. Proses bisa dilakukan sebagai feedback. Nah, untuk keamanan, masing-masing layar memiliki sistem keamanan sendiri-sendiri sehingga data bisa terproses dengan aman. Nah, ini nanti bahasan sendiri ya terkait dengan keamanan itu. Sehingga dari hal tersebut di atas itu nanti kita bisa ringkas komponen utama IoT-nya itu apa. Ini secara teknisnya, secara kita sudah masuk ke teknisnya gitu. Ini ada sensor dan aktuator, ini secara fisikalnya seperti itu. Kemudian ada communication antara server atau platformnya. Kemudian ada server atau middleware platformnya. Kemudian ada data analytic engine. Kemudian ada aplikasi yang berbasis iOS, Android, atau web. Gitu. Ini komponen IoT yang bisa secara teknis itu harus ada. Gitu. Nah, kemudian kita masuk pada teknologi komunikasi. Ya, teknologi komunikasi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, teknologi komunikasi itu ada di layer 2 ya. Di sini nanti untuk teknologi komunikasi ada beberapa pilihan yang bisa digunakan. Ada menggunakan Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, dan sebagainya ya. Bluetooth ini adalah jaringan area pribadi 2,4 GHz global untuk komunikasi nirkabel jarak pendek. Ya, kira-kira jaraknya sekitar 10 meter tanpa halangan. Gitu. Kalau Anda ingin mengontrol, memonitor suatu perangkat dengan menggunakan Bluetooth, dipastikan bahwa jaraknya adalah sekitar 10 meter tanpa halangan. Tanpa halangan itu ya tanpa ada tembok atau dinding yang lain. Tapi biasanya meskipun ada tembok dinding, itu nanti ada yang bisa nembus dengan Bluetooth yang terbaru. Kemudian ada Zigbee. Zigbee adalah protokol jaringan area lokal dengan mesh 2,4 GHz. Ini pada awalnya dirancang untuk otomatisasi dan kontrol gedung. Jadi seperti termostat, nirkabel, dan sistem pencahayaan sering menggunakan Zigbee. Ya. Ini termasuk Zigbee itu termasuk radio frekuensi dengan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian Z-Wave
ZWave adalah protokol dengan mass sub gigahertz dan merupakan standar pemilik. Ini sering digunakan untuk sistem keamanan, otomasi rumah, dan kontrol pencahayaan. Nah, beberapa yang lain yang ada teknologi komunikasi ini nanti akan kita bahas lagi lebih detail lagi. Ada NFC, Near Field Communication, ada RFID, Radio Frequency Identity, kemudian ada Wi-Fi, kemudian ada 2G, 3G, LTE, kemudian ada Wi-Pro, Mobile WiMAX, kemudian ada Power Line Communication atau biasa sebut PLC, ya jangan sampai salah dengan Programmable Logic Controller, kemudian ada Ethernet, dan masih banyak lagi ya. Ini pilihan-pilihan komunikasi untuk IoT. Dan ini penting ketika Anda nanti merancang suatu sistem berbasis IoT, apakah menggunakan salah satu dari teknologi yang disebutkan tadi. Nah, penggunaan berbagai protokol dalam lapisan komunikasi IoT ini seperti ini ya. Ini nanti gambarannya untuk di physical layer itu nanti bisa menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Kemudian untuk network layer bisa ZigBee ya, nanti bisa ke Internet Protocol dan IPv6. Di transfer layer bisa ZigBee, bisa UDP, TCP, kemudian application layer bisa QoS dan HTTP. Ini adalah pilihan-pilihannya untuk masing-masing layer gitu. Jadi kalau antar layer di physical layer itu nanti bisa menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Kemudian kalau di network layer itu bisa menggunakan ZigBee atau Internet Protocol. Ya. Transport layer bisa ZigBee, UDP, TCP. Kemudian di application layer itu menggunakan ini ZigBee, kemudian juga bisa HTTP. Ini adalah penggunaan berbagai protokol dalam lapisan komunikasi IoT. Kemudian ini juga sama sebenarnya, tapi lebih detail terkait dengan protokol untuk IoT. Ya. Nah, berdasarkan spesifikasi perangkat, misalnya memori, CPU, penyimpanan untuk storage, kemudian masa pakai baterai atau baterai life, kemudian sarana dan protokol komunikasi berbeda-beda, namun protokol dan standar komunikasi yang harus digunakan tercantum di bawah ini. Jadi kalau nanti RFID ini misalnya seri ISO 18.000 yang dilengkapi dengan 5 kelas dan 2 generasi mencakup tag RFID aktif dan pasif. Ini kalau kita nanti menggunakan RFID. Nanti RFID itu juga macam-macam, ada yang aktif, ada pasif gitu ya. Kalau yang aktif itu biasanya dia nanti mempunyai untuk jarak yang panjang, long range ya. Kalau yang pasif itu mempunyai jarak yang pendek, termasuk di dalamnya NFC. Kemudian ada IEEE 802.11 untuk WLAN, kemudian ada IEEE 802 untuk 15.4 ZigBee, kemudian ada komunikasi jarak dekat NFC, kemudian ada IEEE 802.15.1 Bluetooth. Ini adalah standar-standarnya ya. Kemudian standar jaringan area pribadi nirkabel yang rendah daya oleh IFT. Kemudian ada protokol M2M seperti MQTT dan QoS. Teknologi lapisan IP seperti IPv4 dan IPv6 dan lain-lain. Ini adalah untuk spesifikasi perangkat dan standar komunikasi yang ada. Nah, kemudian ada 12 open source Internet of Things platform dan tool. Ini yang bisa kita gunakan. Jadi IT platform dan tools adalah komponen yang paling penting dari ekosistem IoT. Setiap perangkat IoT diizinkan untuk terhubung ke perangkat dan aplikasi IoT lain untuk menyampaikan informasi menggunakan protokol internet standar. Platform IoT mengisi celah antara sensor perangkat dan jaringan data. Ini menghubungkan data ke sistem sensor dan memberikan wawasan menggunakan aplikasi backend untuk menciptakan pemahaman tentang banyak data yang dikembangkan oleh banyak sensor. Nah, nanti kita lihat apa saja 12
open source itu. Mungkin sekarang ya mungkin bisa ada lebih ya. Nah, ini salah satu beberapa dari 12 itu ada Zeta. Zeta ini adalah plafon, nanti bisa diakses di zeta.js.org. Ya, kalau ada JS-nya ya berarti dia ada JavaScript-nya. Ya. Jadi Zeta adalah platform open source yang dibangun di atas Node JavaScript ya untuk membuat server internet hosting yang berjalan di komputer berdistribusi secara geografis dan cloud. Zeta menggabungkan REST API, WebSocket, dan pemrograman reaktif sempurna untuk merakit banyak perangkat menjadi aplikasi real-time yang intensif data. Jadi nanti bisa dikunjungi ini, dicoba apakah masih aktif atau tidak ya, zeta.org. Anda bisa coba nanti, biasanya perlu registrasi gitu ya. Ini beberapa open source. Kemudian dan yang nomor 2 ini sudah sering kita kunjungi dan kita gunakan, ada di Arduino CC. Arduino ini platform elektronik open source berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Papan Arduino dapat membaca input, menyalakan sensor dari pada tombol atau pesan Twitter dan mengubahnya menjadi output, mengaktifkan motor dan sebagainya ya. Jadi Arduino masih menjadi primadona ya untuk teman-teman dalam merancang suatu sistem, karena kemudahan-kemudahan yang diberikan, terutama library karena dia open source, sehingga ya sangat mudah dalam mengimplementasikan suatu sistem. Anda tinggal kreatif dalam mengimplementasikannya gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari sini, silakan. Silakan, ada pertanyaan dulu. Gimana, diulang Mas agak? Iya. Ya. Sudah. Ya. Oh gitu. Ya, semua pasti ada bagian ya. Jadi seperti materi sensor dan transducer ya, itu juga bagian dari materi ini gitu. Bagian ini kan sebenarnya kalau dipilah-pilah itu ya, tadi nanti kalau kita mempelajari mulai dari physical layer tadi, kita mempelajari sensor dan transducer, itu kan harus paham juga, termasuk tadi wire sensor network, termasuk itu. Ya. Jadi pemahaman terkait dengan modul-modul sensor itu juga menjadi bagian yang penting ketika kita memahami Internet of Things secara keseluruhan, karena di ujung paling ujung sendiri itu sensor dan transducer di physical layer tadi. Seperti itu Mas Asif. Gitu. Kalau itu ditanyakan sebagai apakah ada hubungannya, jelas ada hubungannya. Bahkan kita bicara terkait misalnya ini tadi terkait 12 open source yang biasa digunakan, termasuk Arduino itu. Arduino itu kan peran penting juga. Nanti salah satu implementasi kalau kita mempraktikkan, kita bisa paling mudah ya, paling banyak tersedia di pasaran ya, kita bisa gunakan Arduino. Kita bisa tambahkan modul-modul, ada modul Bluetooth, modul Ethernet Shield, ada modul-modul Shield yang lain, modul LoRa dan sebagainya ya, modul NRF itu nanti bisa kita koneksikan. Dan
kalau sekarang itu kan sangat mudah, gampang, tinggal punya kreativitas. Misalnya punya Arduino, punya modul LoRa, ya, terus kemudian nyari cara program, cara mengkomunikasikan bagaimana. Ya, ketik kata kuncinya library untuk komunikasi LoRa dengan Arduino. Nah, sudah dapat gitu ya. Terus tinggal nanti aplikasinya mau pakai aplikasi apa. Pakai di Tinker.io, pakai Blink, atau pakai Virtuino, seperti itu. Tinggal pilihan saja nanti itu. Pilihan mau free, mau berbayar kan gitu. Biasanya kan pilihan free dulu untuk nyoba-nyoba ya. Kalau pilihan free biasanya fiturnya terbatas. Tapi kalau sudah berbayar fiturnya itu menjadi lebih komplit lagi gitu. Itu Mas Abdul Aziz. Mungkin ada pertanyaan lain silakan. Saya Pak izin bertanya. Iya Mas Fatih aja. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi kan ada Bluetooth atau Wi-Fi nih, Pak. Berarti apakah bisa dikatakan kalau Internet of Things itu tidak serta-merta ada internet di dalamnya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Iya. Terima kasih. Oke, yang untuk Bluetooth itu yang ini penggunaan protokol sensor. Jadi Bluetooth sama Wi-Fi itu mengarah pada yang komunikasi antar physical layer. Nah, ini ya. Jadi ini kita memahami di sini. Jadi kalau penggunaannya Bluetooth, Wi-Fi, NFC itu protokol untuk lapisan komunikasi IoT yang di physical layer, link layer. Gitu. Jadi nanti bisa antar device itu berkomunikasi dengan Bluetooth ya. Terus kemudian bisa dengan Wi-Fi, dengan NFC kalau dia dekat. Tapi nanti kalau ke atas ya dia harus dengan internet kan gitu, atau dengan lainnya seperti itu, Mas. Nah ini baru yang internet kan sini ya. Dari mulai sini nanti kayak di network layer, transport layer atau application layer ini baru yang menggunakan internet gitu. Itu Mas Fardiansyah. Oke, Pak. Ya. Matur nuwun, Pak. Jadi kalau mainnya Bluetooth Wi-Fi ya ini masih di antara physical layer ini. Mungkin ada pertanyaan lain silakan. Iya, ini kan bagian komunikasi antar device itu. Kayak, iya, ya, iya. Kalau sekarang, tapi kan judulnya nanti ya komunikasi antar device di physical layer di IoT. IoT kenanya di atasnya, tapi untuk mungkin kalau membuat paper judulnya ya komunikasi antar device di physical layer. Jadi lebih fokus di situ. Jangan sampai nanti kemudian kemudian misalnya ngambil judulnya apa ya atau menganggap bahwa tapi bisa juga begini loh kita menggunakan Bluetooth dan Wi-Fi itu ya sebagai IoT juga bisa kalau nanti misalnya aplikasinya itu aksesnya menggunakan pilihan akses di aplikasinya itu cukup dengan Bluetooth atau Wi-Fi ya itu sudah sebagai konsep dari Internet of Things gitu. Tapi dari terminologinya sendiri kan Internet of Things, internet untuk semua. Jadi pasti dia terhubung dengan menggunakan internet, terutama untuk jarak yang jauh, yang global gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lain silakan. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Wahyu. Kan penggunaan Arduino itu kan Pak pakai library Pak ya. Apakah kita juga itu dituntut untuk menguasai bagaimana cara penyusunan library tersebut, atau mungkin pada tingkatan tertentu itu kita dituntut untuk
mengetahui bagaimana cara pembuatan library tersebut, Pak. Gimana ya? Poin terakhir, poin pertamanya tadi, poin awalnya belum saya. Kan misalnya dalam penyusunan sketch program Arduino, Pak, kan kita menggunakan Ya, library, Pak. oh, ya, ya. Nah, library itu kan disusun dalam beberapa bahasa pemrograman yang mungkin Ya. kalau bagi saya pribadi itu di luar daya tangkap saya, Pak. Dan kita harus menguasai bahasa tersebut atau mungkin pada tingkatan tertentu itu kita harus mengetahuinya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, tinggal apa kegiatannya, proyeknya. Kalau pengen proyeknya, pengen yang cepat, ya memang diharuskan ya kita gunakan library sudah cukup. Tapi kalau memang itu sebagai kajian untuk melihat suatu pemrograman, ya harus tahu dalamnya di program di library itu apa saja, dia punya fungsi-fungsi apa saja, ya, harus tahu juga itu ya. Ya memang kebanyakan teman-teman yang S1 itu kebanyakan menggunakan library, tapi ketika ditanya tentang konsep yang ada di situ ya belum tahu gitu ya. Ini yang kadang, karena di library itu kan biasanya kalau library untuk kendali motor DC gitu ya. Nah di situ cuma di library-nya cuma kita tuliskan di sketch-nya itu motor on, motor off gitu ya. Motor maju, motor mundur itu sudah bisa jalan itu. Padahal di balik itu, di balik perintah motor maju, motor mundur itu sangat sangat kompleks juga. Mungkin ada algoritma fasinya, mungkin ada algoritma PID-nya gitu ya. Itu yang apa namanya perlu dipahami juga gitu. Misalnya dia ada algoritma PID. Nah, di atas itu cuma kita set nilai P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa. Nah, di library itu sudah menghitung untuk nilai konsep PID itu. Kemudian nanti kita cuma memberikan inputan untuk dari sensor potensio, kemudian kita keluarkan ke driver dalam bentuk PWM-nya. Itu ya tinggal membaca dan mengeluarkan aja. Nah, untuk ini maka perlu apa? Anda perlu tahu ya. Sebentar ada gangguan. Jadi masalah terkait apakah kita perlu mempelajari sangat dalam pada library itu tergantung kuriositas kita, keingintahuan kita itu ya. Itu saja sih kalau secara keilmuan begitu. Kalau Anda ingin, aku nggak mau ambil dari library atau membuat library sendiri, bisa kan gitu. Itu kan perlu juga. Tapi di sini kita nggak ngajari di situ ya. Nanti itu bisa Anda search, cari banyak sekali. Ini kalau ada Mas Obi itu ya dia tahu cara apa membuat library sendiri, mengoprek modif library yang sudah ada gitu ya. Gitu. Itu Mas Wahyu. Ya, ini kata kunci yang mungkin nanti bisa Mas dan Mbak bisa explore sendiri ya. Jadi kalau sekarang saat ini belajarnya itu kan Anda dapatkan satu kata kunci. Oh, berarti ada namanya library ya. Barangkali ada yang belum pernah baca, belum pernah ngoprek Arduino ya. Terus kemudian mendengar kata library. Oh, library itu apa toh? Itu perpustakaan atau gimana gitu ya. Kan gitu ya. Kalau yang belum pernah dapat, ada yang belum pernah dengar library. Lu tanyakan nih kalau nanti pas nggak jawab. Kan gitu. Nah, jadi itu tergantung kita. Nah, kalau saat ini kalau saya sendiri tergantung apa yang mau saya kerjakan, mempelajari sesuatu. Itu misalnya saya sedang mengerjakan proyek penelitian apa gitu. Ya saya fokus di situ mempelajari tentang, misalnya saya mempelajari riset saya mungkin terkait dengan pemrograman menggunakan mungkin dengan Arduino tapi dengan fungsi tertentu. Nah, saya fokus di situ, mencari literatur yang terkait, mencoba sobat-sobat sketch atau program yang terkait seperti itu. Nah, sama nanti Mas dan Mbak juga demikian. Pada saat nanti mungkin mengerjakan tesis, ya fokus itu betul-betul digali. Jadi satu permasalahan, satu terminologi
betul-betul dikuasai, dicoba ya sampai berhasil, sampai ketemu jawabannya. Itu kuriositas kita di situ, keilmuan kita di situ. Jadi kita manfaatkan itu. Dan kita manfaatkan sumber daya yang sangat luar biasa sekarang ini ya. Sumber daya keilmuan saat ini kan betul-betul terbuka ya. Bahkan yang terbuka itu kita belum bisa menguasai semua kan gitu ya. Nah ini ya tantangan kita kan gitu. Jangan sampai kita lewatkan saja sumber-sumber keilmuan ini. Kalau dibandingkan zaman saya dulu kuliah, wah berat ya. Kalau zaman dulu saya nyari terkait dengan misalnya saya mencari untuk waktu itu untuk mengendalikan motor stepper. Zaman dulu kan masih jarang ya mengendalikan motor stepper itu gimana. Nyari chipnya aja, chip untuk kendali motor stepper yang sudah jadi itu susah ya. Kita belum ada online shop ya. Mau belinya di mana ini? Tanya di setiap toko, nggak ada online shop. Larinya ke toko Genteng Kali Surabaya palingan, lari ke Bandung nggak ada gitu ya. Kita kirim surat itu keluar negeri nggak ada email, surat manual, kempul-kempul berapa bulan gitu ya, nyampe ditunggu nggak ada gitu. Akhirnya desain sendiri untuk kendali motor stepper berdasarkan dari tabel kebenaran motor stepper seperti apa, kita desain dengan IC TTL gitu sehingga menghasilkan itu ya bentuknya gede jadinya kan gitu. Kalau sekarang pakai ULN 2000 berapa 2003 terus ditambahkan udah jadi kan gitu ya. Itu jadi eh, artinya mungkin ide-ide sampai begini, saya punya ide-ide yang dulu belum terlaksana sekarang itu oh ternyata gampang sekarang buat ini sudah ada ini kan gitu. Kalau dulu nyari ide itu banyak, idenya banyak tapi implementasi secara teknologinya itu belum ada, dukungan teknologinya belum ada. Nah sehingga sekarang itu mudah. Ide apa itu, oh ini sudah ada alat ini, sudah ada modul ini, seperti itu ceritanya. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Monggo, silakan lagi ada. Oke, saya lanjutkan ya, kalau tidak ada. Kita tadi ini sudah ya ini tadi ya. Jadi ini platform ada 12 yang bisa kita ini nanti bisa dicoba. Kemudian ada Open Remote. Open Remote ini telah memperkenalkan platform IoT open source baru untuk membuat manajemen energi profesional, manajemen kerumunan atau aplikasi manajemen aset yang lebih umum. Nanti bisa diakses Open Remote IO. Kemudian ada Node-RED. Ya, ini yang teman-teman yang bergelut di bidang IoT ini juga sering menggunakan Node-RED ini. Sorry. Node-RED adalah alat visual untuk melapisi Internet of Things, yaitu menghubungkan perangkat keras, API, dan layanan online dengan cara baru dibangun di atas Node. JavaScript, Node-RED mendeskripsikan dirinya sebagai sarana visual untuk menghubungkan Internet of Things. Ya, untuk masuk ini nanti perlu registrasi dan coba-coba fitur apa yang diberikan. Kemudian ada Flutter. Flutter ada perangkat user interface Google untuk membuat aplikasi cantik yang dikompilasi secara asli untuk seluler, web, dan desktop dari basis kode. Gitu. Jadi ini protokol-protokol yang open source ya yang bisa Anda gunakan ketika membangun sistem Internet of Things. Kemudian ada M-Tool, M-Labs. Kalau ini basisnya matematik saya kok lupa. Matematik laboratory itu lupa saya. Mainspring, M2Lab ini Mainspring adalah kerangka kerja aplikasi untuk mengembangkan aplikasi ke mesin M2M seperti remote control, administrasi armada,
sebentar saya kok jadi lupa ya. Aplikasinya yang terkenal itu M2Lab itu pakai ini loh. Aduh, apa? MATLAB, pakai MATLAB ya Allah. Matematik laboratorium ya, pakai MATLAB ya. Dia untuk jawabannya dia lebih ke MATLAB itu. Kemudian ada Thinksport, ya, thinksport.io. Thinksport ini untuk pengumpulan pemrosesan visualisasi dan manajemen perangkat data, menunjung tinggi semua protokol IoT standar. Ya, ORMGTT dan aktivitas cepat penerapan cloud itu nanti bisa dicoba. Kemudian ada Kinoma. Kinoma ini platform prototip perangkat keras semiconductor Marvell. Ya. Dia juga dalam, kalau Kinoma ini sudah nggak aktif kayaknya, tapi dicoba nanti di Google aja Kinoma. Kemudian ada KAA IoT platform. Nah, KAA project ini juga sering digunakan oleh teman-teman yang bergerak di IoT ya, untuk platform medieval siap produksi, fleksibel dan multiguna untuk membangun solusi IoT dari ujung ke ujung. Aplikasi yang terhubung dan perangkat pintar ini memberikan cara komprehensif untuk melakukan komunikasi yang efektif, menangani dan kemampuan interoperasi di perangkat yang terhubung dan cerdas. Kemudian ada Sideware juga ya, ini juga sama. Nanti ya masing-masing nanti punya kelebihan kekurangan ya, dan tergantung pada Anda wah saya cocok di sini. Nanti ada Thinker.io juga gitu. Nah ini Thinker.io terakhir. Ada DSA Digital Subtraction Geography itu. Terus terakhirnya ada Thinker.io. Kalau saya sudah apa namanya nyoba di Thinker.io. Nah ini 12 platform yang mungkin Anda bisa coba registrasi kalau belum. Ya. Yang sudah pernah nyoba siapa nih? Dari 12 itu sudah pernah registrasi di mana? Di Thinker.io. Halo, ada yang sudah pernah registrasi belum atau nyoba belum? Halo? Saya belum, Pak. Belum. Mungkin Pak Ristia itu, Pak. Halo ya, alhamdulillah Dino, sudah. iya. Kayaknya sudah halo ya. Iya, ya nanti dicoba ya. Ya Blink, ya. Blink itu nggak masuk di situ. Nah, Blink itu sebenarnya kan berbayar ya kalau Blink itu ya. Blink itu kan berbayar, free-nya itu kan terbatas ya, cuma on off gitu aja ya. Anunya kalau tapi ya teman-teman pinter nge-crack ya, terus jadi apa life baterainya bisa tambah powernya. Ya itu karena ya itu nakal-nakalnya kita bisa nge-crack bisa harusnya berbayar jadi powernya bisa berapa jam itu. Oke, saya lanjutkan jika tidak ada pertanyaan. Nanti di akhir ini ada tugas ya. Loh, sudah tugas. Ya, ini akhir dari presentasi kita untuk hari ini. Ini ada berapa orang ya? Ada berapa orang kelas ini? Nanti tugas saya kirim. Ada berapa orang di 8 kayaknya. Ya. Ya, bisa buat kelompok 2 orang aja ya. Buat 2 kelompok 2 orang ya, 2-3 orang gitu ya. Di monggo. Nanti bisa lakukan mini survei atau literatur review untuk berbagai topik terkait IoT gitu. Ya bisa terminologinya, bisa penggunaan, bisa prioritas, teknologinya atau platform tools dan lain-lain sebagainya terkait ini, terkait IoT. Misalnya begini, mini survei itu begini, survei kecil lah, survei kecil bisa Anda gunakan pakai Google Form ya. Itu bisa Anda buat instrumen pertanyaan kecil yang terkait, misalnya Anda mau mengetahui pemahaman masyarakat tentang IoT itu sampai di mana gitu bisa. Terus kemudian apakah Anda juga ingin mengetahui implementasi IoT di masyarakat itu sampai seberapa jauh gitu ya. Atau secara teknologinya boleh. Secara teknologinya itu misalnya
penggunaan IoT untuk kalau sekarang trennya ya untuk kesehatan, misalnya penggunaan IoT untuk pengembangan pariwisata misalnya, itu ya, itu untuk survei ya. Survei, jadi datanya tuh mini survei gitu. Nanti saya juga akan berikan materi yang untuk mendukung dari tugas ini gitu. Tugas ini itu nanti dilaporkan dalam bentuk paper. Formatnya itu IMRAT. IMRAT itu Introduction, Method, Result, and Discussion. Jadi formatnya itu ada introduction, pendahuluan, kemudian metodenya. Metodenya adalah mini survei dan juga literatur review, kemudian result and discussion itu adalah hasil dan diskusi, ditambah nanti kesimpulan. Jadi ini sebagai belajar juga menulis ya, menulis. Jadi selain dari konten terkait Internet of Things, ini saya memaksa Anda untuk belajar menulis, karena S2 itu juga harus belajar menuliskan terkait pemikiran, menuliskan terkait dengan ide yang Anda miliki. Sehingga nanti tugas-tugas seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, tugas-tugas itu lebih banyak lebih mengarah pada karya dalam bentuk paper gitu. Nah, nanti itu akan manfaatnya Anda akan terbiasa dan kemudian Anda sudah punya celengan gitu ya. Dari tugas ini tuh Anda sudah punya celengan. Jadi nanti misalnya sudah di semester berapa untuk melaksanakan tesis, Anda sudah tidak kaget ketika ditagih sudah pernah publikasi atau belum, publikasinya di mana. Nah, ini sebagai celengan gitu ya. Latihan dan celengan. Kalau nanti hasilnya bagus, mungkin Anda bisa kirimkan ke jurnal, mungkin jurnal yang kalau nasional ya Sinta 2 atau 3, kalau internasional ya katakanlah jurnal yang Q3, Q4 aja dulu gitu misalnya gitu ya. Nah, ini latihannya nanti akan saya pantau dan saya review sehingga nanti supaya nanti Anda mendapatkan poin juga dari tugas ini. Jadi tugasnya itu sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Bisa di capture ini, di screenshot boleh, terus dikumpul, nanti PowerPoint-nya juga akan saya kirimkan ke Anda gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan. Cukup, Pak. Cukup. Ya, jadi kita nggak kita masih nggak boleh luring karena kasus masih banyak kasus. Kemarin masuk euforia, masuk mau luring dan sebagainya, ternyata terus di stop, nggak boleh masuk ya. Jadi karena ada kasus penularan lagi, dan ini penularannya katanya lebih cepat sih, tapi ya enggak tahu lah, kita ngikutin aja lah daripada nanti enggak kalau ada sesuatu yang enggak baik kita yang kena. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tapi begini, kita bisa berdiskusi, kalau saya diskusi 24 jam di WA boleh lah kalau tanya-tanya gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait mata kuliah kita Internet of Things, yang kedua juga diskusi terkait paper, mau submit paper kemana, caranya bagaimana, itu nanti insya Allah saya juga siap bantu, tidak masalah, itu bagian dari tanggung jawab akademik saya gitu. Kemudian ada mata kuliah itu kan penulisan karya ilmiah ya, ada ya. Ya, yang ngajar siapa? Bumi ya. Ya, nanti dari mata kuliah itu kan nanti bisa diperoleh beberapa hal. Satu, nanti bagaimana jadi adik-adik semua harusnya sudah mulai mendaftar ini ya, mendaftar ORCID. ORCID itu sebagai nomor kita sebagai penulis ya, ORCID untuk untuk
Scopus ID. Scopus ID itu diperoleh kalau sudah pernah publikasi baik conference ataupun jurnal ya yang terindeks oleh Scopus, itu Anda otomatis mendapatkan Scopus ID itu. Mas Mardiansyah juga dapat kemarin karena sudah jurnalnya conference-nya sudah terindeks itu. Sudah tahu Scopus ID-nya belum Mas Mardiansyah? Sudah Belum, Pak. Ya nanti dicek, bisa dicek di Scopus ya, scopus.com, terus kemudian nanti search nama Anda. Nah itu nanti Anda nanti mungkin harus registrasi juga, mungkin nanti ada ID-nya gitu ya. Jadi itu penting untuk Mas dan Mbak semua gitu ya. Jadi saya ketikkan di sini ya, ORCID ID sama Scopus ID itu kalau untuk kita tertarik untuk paper dan sebagainya. ORCID ID sama kemudian yang perlu Anda siapkan dari sekarang itu manajemen untuk daftar pustaka ya. Manajemen daftar pustaka itu Anda bisa gunakan nanti Mendeley ya. Anda harus install Mendeley ya. Itu dicat ya. Nah, siapa yang sudah pernah buat pakai Mendeley. Terus kemudian ada juga kok lupa sih saya. Ini tanda-tanda ketuaan saya itu gampang lupa. Ya, paling nggak Mendeley lah. Ya, Mendeley ini untuk manajemen daftar pustaka. Jadi paper dan sebagainya Anda bisa gunakan Mendeley untuk otomasi daftar pustaka. Kaitannya. Nanti di paper ini juga saya harapkan bisa pakai inilah supaya terlatih, bisa melatih untuk itu ya. Di komputernya ada yang sudah terinstall Mendeley siapa? Ada ya. Yang belum siapa yang belum? Semuanya sudah, Pak. Ya, sudah semua ya? Oke, alhamdulillah. Oh ya, bagus ya. Ya, oke. Nah, nanti kan laporan itu tadi nanti daftar pustakanya sudah lewat Mendeley ya, kan gitu. Jadi jadi enak gitu loh, jadi enak gitu ya. Terus kemudian mencari apa ya, kalau saya ngajari pakai Sci-Hub itu nggak bener ya sebenarnya. Gitu nyari paper. Terus pokoknya sudah tahu sendiri ya gitu ya. Kalau dosen terus ngajari pakai Sci-Hub itu sebenarnya nggak bener gitu. Gitu. Tapi ya ini terselubung. Ya ya kadang kita repot juga ya, kadang kita butuh ya. Ya pengalaman saya dulu belum ada Sci-Hub itu sampai buat grup-grup untuk artikel ilmiah ya, baik di sosial media. Jadi kalau kita butuh itu teman-teman yang dari dalam negeri, luar negeri itu siapapun yang butuh paper langsung butuh nama, paper, terus nama email. Nanti beberapa saat langsung dikirimkan ke email kita gitu. Itu saling bantu gitu, teman-teman. Jadi yang ada yang mungkin ada punya akun di suatu publisher itu mudah mengakses gitu. Tapi kemudian sudah ada ya itu tadi Sihab itu. Nah, ya sekarang ya wes piye halal kok haram itu kalau dipikir. Ya kita untuk kebaikan, bukan untuk dijual atau untuk pengetahuan kita. Itu ya Mas Mbak. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, ya. Iya, karena karena kita juga dikapitalisasi kan gitu. Karena kita juga dikapitalisasi, kita ngedownload, kita paper kita sendiri di situ, kita mau download kita juga harus bayar kan gitu.
Padahal paper kita kreativitasnya kita, Pak. ya. Gimana Mas? Kreativitasnya plus 62. Iya, ya. Iya. Ya, mudah-mudahan pokoknya untuk kemajuan kita gitu aja untuk. Mungkin ada silakan jika ada pertanyaan lagi. Cukup ya. Ya, mungkin nanti di pertemuan keberapa nanti setelah meet itu nanti ada meetnya dalam bentuk buat paper kok Mas. Kita meetnya udah S2 itu saya latih itu aja saya latih biar terbuka pemikirannya, kita latih paper terus tugas paper seperti itu Mas. Tugas meet UAS itu bentuknya paper, jadi mengungkap pemikiran. Cuma kan nanti akan saya cek juga Turnitin gitu ya, apakah tulisannya copy paste-nya jangan, kalau di S2 ini jangan terlalu banyak copy paste dari ini ya, meskipun Anda baca artikel, ambil dari artikel, jangan kemudian di copy paste ya, di parafrase. Jadi Anda gini, teknisnya begini. Anda tuliskan aja, ketikkan aja pikiran Anda di Word itu, tuliskan aja. Terus kemudian untuk mendukung pemikiran Anda, misalnya tentang IoT dapat misalnya kata ini ya, IoT dapat diterapkan dalam bidang pemetaan itu. Nah, kata kuncinya kan IoT dan pemetaan. Itu dicari papernya gitu. Sampai ketemu kan banyak tuh nanti. Nah, kalimat yang sesuai di situ Anda ambil, Anda citasi sebagai, tapi kalimat IoT dapat diterapkan pada bidang pemetaan itu tadi, kalimat Anda itu didukung oleh paper-paper yang lain, gitu loh teknisnya. Jadi jangan cuma ngopi dari paper terus tempelin itu, jangan gitu. Jadi yang Anda ketik itu kalimat Anda sendiri, kalimat baku bahasa Indonesia, terus kemudian supaya tidak kalimat itu bukan asumsi, maka kalimat itu harus didukung oleh bukti-bukti atau eviden dari beberapa tulisan ilmiah yang lain gitu ya. Itu kuncinya di situ gitu. Untuk nulis itu jadi mudah. Jadi ketik aja itu, nanti baru dicari papernya gitu. Jangan, atau membaca dulu boleh terus baru diketik gitu. Jangan copy paste. Nah, nanti kedetek di atas 30% itu nanti ya gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan terbuka 24 jam kita diskusi di grup WA. Mungkin untuk minggu depan kita bisa set di hari Kamis ya. Hanya Sabtu ini juga beberapa teman pasti ada kegiatan ya. Saya juga demikian ya, ada kegiatan itu, tinggal tumpuk gitu ya. Tapi konsepnya adalah pokoknya kita bisa belajar bareng, bisa mengilmui terkait Internet of Things ini. Mungkin nanti setelah meet, itu nanti ya ada proyek kecil yang harus dikerjakan ya terkait dengan IoT. Itu bisa proyeknya itu nanti bisa menggunakan simulasi atau dalam bentuk real project, dibuat videonya, monggo silakan gitu ya. Yang penting untuk memberi pemahaman lebih terhadap konsep Internet of Things ini. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Oke, Pak. Recording stopped.